Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari kelas 12-1 akan membawakan podcast untuk penonton sekalian yang bertema dampak COVID-19 terhadap pelajar. Nah, sebelumnya kami pengen perkenalin diri dulu nih. Saya Muhammad Fatih Bagaskara. Saya Desyana Pratiwi Azhara. Saya Lukman. Nah, oke. Jadi kita bertiga bakal bawain podcast buat kalian untuk membahas seputar dampak COVID bagi pelajar ya. Bagi kami ini masih pelajar. Ya. Walaupun mukanya enggak ya? Iya, walaupun mukanya enggak tapi masih pelajar. Ya, jadi yang pertama di sini gue bakal ngomongin tentang berita-berita yang lagi viral belakangan ini ya kan. Jadi belakangan ini tuh media tuh memberitakan bahwa pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini bakal diperpanjang sampai nanti tahun 2021. Nah, tapi ada juga wacana dari beberapa media bahwa nanti tahun 2021 ini bakal masuk secara bergilir gitu ke sekolah. Nah, kalau misalkan menurut kalian berdua nih gimana? Lukman dulu. Iya, Lukman, ayo. Pertama, emang sebentar lagi tahun 2021 sih. Ya, betul, nggak salah betul. Terus, jadi dengan adanya PJJ ini, itu ada plus minusnya juga sih kalau mau diterusin atau di stop nanti tahun 2021. Nah ya, plusnya dulu coba apa? Plusnya dulu. Plusnya dulu tuh khususnya untuk kita nih ya, kita udah kelas 12 nih. Jadi kita tuh punya lebih banyak waktu luang nih ya buat belajar persiapan UTBK, SBM dan lain-lain sebagainya gitu. Oh iya, betul. Terus sekarang minusnya? Kalau dari minusnya ya, karena PJJ ini membutuhkan kuota ya. Walaupun pemerintah sudah membantu kita dengan memberi kuota gratis. Nah, betul. Tapi menurut saya itu masih belum cukup sih untuk memenuhi kita buat sebulan. Buat belajar gitu ya? Belajar. Oh gitu. Jadi plusnya kalau kata Lukman itu kita bisa menyiapkan diri untuk ujian-ujian, terutama buat kelas 12 nih. Terus kalau minusnya mungkin ini ya pemerataan sinyal ya, karena di Indonesia tuh belum sepenuhnya semua pelajar atau semua murid itu mendapatkan sinyal yang bagus serta fasilitas yang memadai. Betul. Nah, kalau buat Desyana nih gimana nih tanggapannya? Pendapat saya pribadi, merasa kalau sekarang pandemi ini merasa lebih sibuk daripada yang sebelumnya. Sebelumnya offline biasa-biasa aja, tapi kenapa sekarang pandemi kayak dikejar-kejar deadline banget? Iya, makin sibuk. Oke, makin sibuk. Ya, terus jadi lebih capek, lebih banyak nguras tenaga. Lebih pengen banget kalau kelas 12 itu banyak liburan supaya mereka bisa mempersiapkan diri untuk UTBK dan yang lain-lain juga. Itu aja sih saya. Nah ya, jadi kalau dari sana juga nggak beda jauh ya dari Lukman ya kan. Nah, pada intinya ini kalau menurut Desyana, selama kita belajar PJJ ini jadi lebih capek, lebih sibuk gitu kan. Padahal ya sekolah aja gitu. Tapi menurut kita jadi tambah sibuk karena di rumah. Nah, kalau menurut saya pribadi ini ada beberapa faktornya ya. Salah satunya mungkin kita kalau misalkan di sekolah kita terbiasa dengan lingkungan yang rajin, yang belajar, yang apa istilahnya, yang cepat tanggap karena kita mendapatkan pengawasan dan perhatian langsung dari guru serta sekolah ya kan. Nah, sementara kalau misalnya kita di rumah, nah ini banyak banget nih godaannya, terutama gue sendiri sih juga sering nunda-nunda sih. Jadi kalau misalkan kayak nunda-nunda ya kan, Lama-lama tambah banyak. bener banget, lama-lama tambah banyak. Sebenarnya tugasnya ya itu doang gitu. Tapi karena nunda ya kan, ini mah gampang, bisa ntar ya kan, banyak waktu. Nah, ternyata pas sudah mendekati deadline ya kan, kita kaget, wah kok kayak gini sih, terus kita ngedumel, protes, bahkan sampai telat ngumpulin tugas, dicari-cari nama gurunya gitu ya kan. Iya, ini ini emang berdasarkan pengalaman pribadi ya, jadinya gue bisa nyuarain gitu. Terus kalau misalkan tanggapan kalian nih, kan tadi kalian bilang dampak negatifnya tuh ada yang bilang butuh kuota sama stres. Nah, di sini kayaknya menarik nih stres nih ya kan. Stres nih kayak ini menarik ya kan, stres nih. Nih stresnya ini
kalau misalkan kalian nih cara ngilangin stres supaya biar nggak jenuh pas PJJ itu kayak gimana? Coba. Iya, Desiana dulu coba. Ngobrol sih, luangin waktu diri sendiri, ngobrol sama orang-orang di rumah kayak gitu, terus ngelakuin aktivitas seperti apa yang bisa di rumah, kayak misalnya nonton juga bisa kan. Nah, Kalau Lukman gue nih? sendiri sih ya, kalau gue udah jenuh sama PJJ, gue biasanya tuh bakalan olahraga gitu, melakukan hobi gue, Olahraga juga bagus. ngapain aja gitu. Iya, hobi. Yang penting lu suka gitu, dan itu menghilangkan kejenuhan lu. Di ujung-ujungnya kalau udah benar-benar jenuh ya tidur, udah solusinya. Oke. Ini menarik nih, menarik responnya ya. Iya, Ya saya juga setuju sih dengan mereka berdua ya. Kalau misalkan emang udah jenuh, ya emang harus cari aktivitas buat nyelangin hal tersebut gitu ya kan. Salah satunya kayak tadi hobi ya kan. Terus habis itu refreshing pikiran misalkan dengan nonton atau main game gitu kan. Iya, soalnya emang bener sih, emang setuju banget. Saya juga belakangan ini kalau misalkan stres ya mau main sama temen susah gitu kan, karena kita kan nggak boleh keluar ya kan. Terus kalau keluar juga kita dibatasin gitu, jadi kita nggak bisa main sama temen ya, paling tadi main game atau enggak nonton gitu kan. Nontonnya juga bisa nonton macam-macam, nonton film ya kan, terus nonton serial, drakor atau anim ya kan. Banyak sih buat ngilangin kejenuhan, yang penting ya pikiran kita fresh gitu. Nah tapi ini perlu digarisbawahin ya kan, ketika kita ngelakuin hal yang buat kita nggak jenuh, nah ini kita juga harus tahu waktu gitu. Jangan sampai kebablasan. iya benar, jangan sampai kebablasan, jangan sampai yang jadi prioritas kita untuk belajar, ngerjain tugas gitu kan, malah terbengkalai gara-gara keterusan keterusan nonton atau keterusan main gitu. Itu bisa bahaya juga sih, bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus pinter-pinter Menyiapkan waktu. Iya, ngebatasin waktu. Nah, ngomong-ngomong tentang ngebatasin waktu, ngomong tentang waktu. Nah, ini menurut gue nih ya, menurut gue selama PJJ ini, waktu 24 jam sehari itu nggak cukup buat kita ngelakuin semuanya. Kalau menurut kalian gimana? Ya, benar banget. Gue setuju banget sama lu. Ya, gimana coba tanggapannya? Kenapa tuh gue kayak walaupun gue ngerjain tugas yang GC tuh gue pasti tidurnya bakalan malam gitu, misalkan jam 11 gitu, jam 12 itu udah pasti sih. Terus gue nggak ada waktu refreshing gitu hari itu gitu ya. Padat banget lah ya. Padat banget. Kayak 24 jam tuh. Iya, kayak kurang gitu, kalau bisa kurang. 26, 28 gitu. Nambah. Aduh gitu. Ya coba kalau di sana gimana tanggapannya? Sama sih kayak Lukman sependapat juga, kayak dikejar-kejar deadline, terus banyak tugas-tugas yang dikasih gitu. Jadi buat waktu untuk diri sendiri atau orang-orang sekitar di rumah jadi kurang gitu. Betul. Nih kita bertiga sepakat ya, karena 24 jam itu emang kurang gitu. Kalau bisa sehari 48 jam lah gitu kan. Iya, atau pindah planet aja mending. Bener-bener kurang gitu, 24 jam bukan nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya buat ngelakuin semuanya itu kurang gitu. Nah tapi gue pernah baca beberapa artikel sama nonton video di YouTube ya. Ternyata cara ngatasinnya itu ya kita harus pinter-pinter memanajemen waktu kita gitu. Apalagi buat kita pelajar ya kan, yang itu kan kita masih berkembang lah kayak gini, kita harus menyesuaikan ya. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita yang sekarang ya kan, yang nggak kayak biasanya belajar di sekolah gitu. Jadi kita mau nggak mau kita harus menyesuaikan dan harus bisa memanajemen waktu kita dengan baik gitu mulai dari sekarang. Karena kalau kita nggak bisa manajemen waktu dengan baik, ya itu tadi 24 jam itu bakal kerasa wah kurang banget sih, kurang banget bener deh. Nggak ada istilahnya, nggak ada waktu buat kayak santai dan sebagainya. Padahal sebenarnya 24 jam itu lebih dari cukup untuk ngelakuin semuanya. Selama balik lagi ke tadi, manajemen waktu kita itu harus baik gitu. Nah kalau misalkan tips dari gue sendiri ya, walaupun gue kadang masih
suka lalai dalam waktu atau nyepelain waktu, menurut gue jadi lu pas malam nih sebelum tidur itu gue biasanya nyatet nih apa-apa aja yang besok gue bakal lakuin. Mulai dari hal yang paling penting dulu. Hal yang paling penting jadi gue catat nih yang pertama, apa aja yang mau gue lakuin. Nah, diurutin dari yang paling penting sampai yang paling gak penting, gue urutin. Nah, pas besoknya, nah itu gue liat daftar itu lagi. Jadi kalau misalkan gue mau males atau gimana, nah gue inget nih, gue hari ini mau ngapain. Misalkan hari ini gue mau ngerjain tugas mind mapping ya kan. Nah, berarti gue fokus nih, mind mapping dulu gue kerjain. Karena menurut gue itu yang paling susah. Emang susah sih. Karena menurut gue itu paling susah, iya. Jadi gue kerjain dulu. Dan selanjutnya kayak yang paling gampang sampai nanti akhirnya selesai. Nah begitu selesai, nanti lu bisa istilahnya ngasih self reward lah ke diri lu sendiri gitu. Sebagai bentuk apresiasi karena lu udah ngejalanin tanggung jawab lu dari itu. Dan bakal diulang repeat setelahnya gitu. Ya kalau udah kebiasa sih enak sih. Tapi gue sekarang gue masih belum terbiasa kayak gitu, masih proses aja. Masih mencoba ya, paling enggak seenggaknya kan biar kita jenuh gitu loh. Nah di sini sebenarnya topiknya masih banyak yang pengen kita bahas. Nah jadi kita tuh minta pendapat dari teman-teman kelas kita. Nah ini diantaranya bakal kita bahas sekarang. Benar guys. Nah kalau misalkan yang gue baca di sini ya, keluh kesahnya ini banyak tentang guru yang ngasih tugas terlalu banyak. Menurut kalian gimana? Jadi gini, menurut gua ada dua sih. Jadi yang pertama emang beneran tugasnya banyak dari gurunya atau memang si muridnya ini itu malas gitu. Oke. Terus kalau menurut Desiana gimana? Sebenarnya tugas yang dikasih juga mau alhamdulillahnya belum merasa terbebani banget karena tugas yang dikasih nggak terlalu banyak tapi deadline-nya kadang suka cepet-cepet terus bentrok sama yang lain-lain jadi nggak sesuai sama jadwal yang udah pernah dibikin gitu. Iya. Saya setuju. Berarti ini kalau menurut saya solusinya ini harus dari kedua belah pihak ya, harus dari murid sama guru itu sendiri ya kan, sama guru mapel itu sendiri. Jadi ada baiknya pas awal belajar tuh bikin kesepakatan atau kontrak belajar antara guru sama murid. Jadi kedua-duanya sama-sama nggak terbebani gitu, jadi sama-sama enak gitu loh. Oke, sekarang lanjut ya. Ini di respon selanjutnya ini ada yang bilang kalau PJJ ini susah banget buat mahamin materi, apalagi pelajaran eksak. Kayak kita jurusan IPA kan. Pelajaran eksak kayak misalkan matematika, biologi, fisika, kimia itu susah banget buat dipelajarin gitu, buat dipahamin. Menurut kalian gimana? Gimana mau desain kan? Sebenarnya kalau misalnya pelajaran-pelajaran ekstrak yang gitu kan berarti butuh usaha yang lebih gede juga, maksudnya dari gurunya, terus dari murid-muridnya juga harus mau berkorban, mau paham, maksudnya nyediain waktu untuk mempelajari, memahami supaya benar-benar bisa gitu. Kayak gitu sih. Betul. Kalau Lukman gimana? Kalau menurut gua sih gini ya, kan kalau di rumah ini kan kita nggak bisa ketemu gurunya langsung. Betul. Nah jadi kalau kita ke sekolah kan, kalau kita ini gimana Bu, Pak gitu kan, langsung diajarin ini gini lebih mudah nangkepnya. Nah gitu. Iya. Jadi kalau Kontak langsung lebih enak. kalau kontak langsung lebih enak ya. Benar. Bisa banyak nanya gitu kalau nggak ngerti. Oke, setuju. Kalau menurut saya mungkin kalau ini karena situasinya nggak memungkinkan ya buat kayak ketemu langsung tuh, mau nggak mau kita harus ada inisiatif dalam diri gitu. Apalagi misalkan kita kan jurusan IPA. Nah, syukur-syukur kita melanjutkan prodi ke universitas itu jurusan yang terkait dengan IPA. Nah, jadi kita harus ada inisiatif gitu. Kalau misalkan kita nggak mau belajar sekarang, ya kapan lagi gitu. Masa pas nanti udah mepet kan nanti yang ada penyesalan gitu kan. Iya, penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Iya benar. Oke, lanjut. Pendaftaran gitu. Apa lagi nih? Oh ini kalau menurut saya sarkas sih udah mulai.
Kalau menurut saya ini benar-benar jujur karena saya juga menurut saya setuju dengan pendapat ini gitu. Jadi ada yang ngomong ketika PJJ ini yang dikejar itu bukan nilai, yang dikejar itu bukan pemahaman, tapi yang penting gue ngerjain, guru nggak ngejar-ngejar, tugas selesai. Iya. Menurut kalian berdua gimana? Gimana ya? Aduh. Itu masalah juga sih sebenarnya. Gimana ya? Udah klop gitu. udah nggak bisa dibantah itu, udah nggak bisa dibantah. Jujur gue juga waktu ngerjain tugas emang kadang suka gitu. Apalagi yang pelajaran bukan peminatan gitu kan. Aha. Itu pasti bukan peminatan gue. Yang penting gue kelar ngerjain udah gitu. Oh, benar. Emang gimana ya? Karena itu tadi. Kalau berdesanya gimana? Ya itu sih sebenarnya, jadi kalau kayak gitu bikin pola pikir nilai lebih lebih dihormatin ketimbang kejujuran gitu. Ah iya benar. Bahkan bisa. Sayang banget kan jadinya. Iya benar. Bahkan bisa jadi membawa perbuatan curang ya kayak gitu kan. Karena kita menomorsatukan atau meninggikan nilai gitu. Kalau menurut saya harusnya sih kita nggak boleh kayak gini ya, karena ini bersinggungan banget sama kurikulum pendidikan yang sekarang kita jalanin gitu. Harusnya tugas yang diberikan guru tuh padat dan mudah kita pahamin gitu. Tentunya dengan media-media yang mudah aja gitu, nggak mempersulit siswa. Nah udah gitu kita juga ngerjain tugas jadi enjoy kalau misalkan kayak gitu, dan kita bakal nomor satu kan yang namanya pemahaman. Ya kan? Karena kalau misalkan kita udah paham, ya udah enak gitu, mau dikasih tugas apapun juga enak, mau bentuknya kayak apa gitu. Kalau menurut saya itu sih, karena tujuan kita sekolah itu sendiri bukan dapetin nilai, bukan dapet ranking 1, bukan jadi juara kelas, ya kan? Supaya paham. Iya, tapi sebenarnya tujuan utama menurut saya nih, menurut gua nih, itu adalah mengubah pola pikir atau mindset kita supaya kita bisa bedain gitu, mana yang menurut kita ini benar, menurut kita salah, dan gimana kita nanggapin di sekitar gitu. Menurut saya sih yang harus berubah sih yang kayak gitu. Terus lanjut ya. Ini lanjut di sini. Ya kadang ada nggak sih ngasih tugas nggak sesuai sama yang semestinya gitu. Ah betul. Ada juga yang kayak gitu ya kan. Terutama di kelas kita 12 Mei 1. Siapa? Ada. Terus apa lagi ya? Oh di sini bahkan ada yang sampai ngedumel nih. Di sini kaitannya sama orang rumah ya kan? Orang rumah tuh. Jadi di sini ada yang nulis pas belajar PJJ nggak fokus karena sering disuruh-suruh sama orang tua buat bantuin. Mau nolak takut durhaka, tapi kalau dilanjutin terus nggak paham-paham sama pelajaran. Menurut kalian gimana nih? Bagus, setuju sih sama dia. Karena ya itu kita nggak cuma berperan sebagai pelajar doang, kita perannya tuh ganti-ganti, kayak jadi anak, jadi pelajar, jadi masyarakat, kayak gitu-gitu. Iya. Kan kalau di rumah gini, jadi orang tua kita nih, jujur nih, gue tuh di rumah kayak ya udah gitu, nggak sekolah, kayak cuma ngerjain tugas di rumah. Jadi kayak waktu libur kan, kalau kita sekolah biasa terus libur ada tugas tuh, jadi anggapnya kayak gitu. Jadi sering disuruh benerin genteng lah, suruh macam-macam lah. Ya, pokoknya macam-macam yang buat kita nggak fokus belajar ya kan? Ada aja gitu. Padahal harusnya kita fokus dulu belajar gitu, baru justru oke. Tapi ya dilema sama orang rumah ya emang kayak gitu, nggak bisa kita pungkirin gitu. Kecuali kita tinggalnya sendiri baru bebas. Tapi ya kalau kayak di rumah sama keluarga kan ya udah pokoknya dilema ya guys. Gue juga dilema sebenarnya ini. Iya asli banget udah, emang ini sangat-sangat relate. Terus di sini ada yang ngomong kalau PJJ nih kangen sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa main langsung kayak bercanda di kelas seperti biasa nih. Menurut kalian gimana? Itu kangen sama temen apa kangen sama doi itu? Wah,
Siapa ya yang ini? Siapa tuh? Siapa nggak tahu, nggak Jangan, tahu, jangan, nggak tahu. jangan sebut deh, bahaya. Nggak boleh nyebut ya. Kalau menurut Desana gimana nih? Setuju sih, cuman itu lebih ke faktor sosial ya nggak sih? Iya. Maksudnya, iya, bukan tentang pendidikannya gimana, tapi ke sosial sendiri. Pastilah kangen sama orang-orang yang di sana, yang jauh, pengen ketemu lagi. Ya kangen banget sih. Apalagi kayak nggak, maksudnya kangen sama teman-teman. Iya, Kangen benar. sama teman-teman ya. Paham sih. Iya, maksudnya kalau gue sih gue kangen banget sama suasana belajar di kelas gitu, kayak Rame-rame. iya rame-rame udah gitu. Karena kelas orang juga seru ya. Iya, main-main kelas orang juga seru sih, tapi jangan ditiru kalau ada gurunya ya guys. Nggak boleh kita jadi murid bayangan gitu, nggak boleh. Jadi Walaupun- kelas orang lagi. Iya nggak boleh, nggak boleh. Ya pokoknya kalau gue sih gue kangen banget sama suasana belajar di kelas, terus suasana di sekolah gitu, gue kangen banget. Terus ngelakuin kegiatan yang cuma bisa emang di sekolah gitu. Ya jujur emang kangen banget sih. Kayak misalkan Cool gitu. ekskul, terus kegiatan Praktek iya, juga. praktek olahraga gitu-gitu. Itu Itu praktek kimia di rumah itu sebenarnya juga ribet ya sih. nah ya terus Karena kayak peralatan kita nggak sesuai sama. nah ya bener. Terus kayak praktek gitu ya, kayak praktikum gitu. Jujur sih seru sih kayak gitu kalau di sekolah. Ini kalau di rumah Kayak- ya susah. Gitu ngeribetin diri sendiri. Iya jadi ribet sendiri gitu kan. Ribet banget. Ya pokoknya suasana di kelas itu ya menurut gue tak tergantikan lah ya, apalagi kan ini kita bertiga udah kelas 12 nih kan. Tahun Itu terakhir. iya bener-bener tahun terakhir, terus sekarang juga udah semester 5, udah mau semester terakhir ya. Semester 6. Semester terakhir, semester 6, semester 7, semester 8 wisuda. Enggak, belum wisuda. Enggak. SMA enggak ada wisuda ya, mana. Maksudnya semester 6 tuh kita juga udah lulus ya kan. Jadi sebenarnya pengen nyiptain banyak kesan gitu loh selama di SMA ya kan. Tapi kalau kayak gini ya gimana, susah gitu. Ya kesannya online, belajar online gitu. Ya it's okay sih, tapi kurang aja gitu, kayak biasa, kurang banget, kurang seru. Udah pokoknya kurang seru sih kalau menurut gue. Iya. Ada dari suasana, terus komunikasinya jadi agak lebih susah. Komunikasi. Belajar waktunya. Betul banget. Kayak gitu. Intinya Itu. susah banget sih kalau udah menyangkut teman kayak gini. Iya. Sama kelas udah sulit. Bener banget. Apalagi kalau misalkan kayak ada yang punya kebiasaan tuh, kalau di kelas gue ya, di kelas kita tuh ada yang punya kebiasaan kalau bosan tuh main ke kelas lain. Habis itu main ke kantin. Main kantin. Nggak main sih sebenarnya, silaturahmi sama penjaga kantin. Baik loh Iya, silaturahmi, jangan salah, silaturahmi. Terus habis itu ada juga yang suka jagain kamar mandi ya kan. Jagain loh, jangan salah paham, jagain kamar mandi. Siapa tahu kan ada yang ngasih tips gitu. Iya, siapa tahu lumayan buat jajan. Iya, lumayan. Ya terus juga ada yang ke kelas lain buat nyari doinya gitu. Oh, nyari doinya. Ini udah salah banget nih. Kayak gini kan tambah susah ya emang. Emang harus fokus belajar sih, emang nggak boleh udah. Ingat udah kelas 12 fokus belajar ya kan. Doinya tinggalin dulu bentar. Iya, nggak udah ntar aja. Nanti dulu ujian dulu. Pending dulu. Iya, pending dulu. Pokoknya harus fokus belajar ya kan. Terus ini terakhir nih. Oke. Yang terakhir ini Ada lagi. Ada apa nih? Ini satu. apa ya? Oh ya, terakhir ini sebenarnya menyangkut potensi dari masing-masing siswa atau murid dan pelajar. Nah, di sini ada yang bilang selama pandemi ini perubahan yang paling signifikan itu jadi lebih banyak waktu luang sama bisa nemuin hal-hal baru. Kalau menurut kalian gimana? Oh, kalau dari pandangan gue nih ya, yang soal waktu luang itu sama menemukan hal-hal baru itu tergantung orangnya juga. Tergantung. Kalau orangnya yang aktif gitu, mau mencoba hal baru, dia bakal dapat banyak hal baru waktu pandemi kayak gini. Kalau orangnya males gitu, ya mungkin yang dia dapat Itu aja. Iya, Gitu aja. rebahan aja lah ya. rebahan. Yang dapat rebahan doang. Kalau menurut Desana gimana?
Iya itu sih, masih tergantung diri sendiri, bisa disiplin sama diri sendiri enggak, bisa disiplin sama jadwal sendiri enggak, kayak gitu-gitu sih. Sama pendapat juga sama Lukman. Oke ya sama. Kalau gitu saya juga setuju ya kan. Saya juga setuju itu ya balik lagi ke masing-masing Individu. iya individu dan pelajar gitu. Balik lagi sih ini soalnya karena ini potensi dari tiap orang beda-beda ya. Terus cara dia ngedalaminnya juga beda-beda. Lingkungannya beda, Nah, kebiasaannya beda. lingkungannya beda benar. Dan yang pasti pola pikirnya juga beda. Jadi ya kalau menurut saya sih ya menurut saya tuh kalau misalkan anak yang rajin itu pandemi tuh dia jadi tambah rajin karena dia bisa memanage waktu sebebas dia. Sedangkan kalau anak yang males itu jadi tambah males sih karena di sekolah itu udah bagus anak males ini Setidaknya punya kewajiban. iya punya kewajiban dan diatur gitu sama jam-jam sekolah gitu. Sedangkan di rumah anak yang males ini wah tambah bebas ya otomatis tambah males gitu. Karena pengawasannya jadi kurang. Iya, karena pengawasannya kurang, apalagi yang orang tuanya kerja ya kan, atau rumahnya terlalu ramai berisik, jadi dia wah benar-benar buat belajar nggak bisa gitu. Jadi itu balik lagi ke masing-masing orang ya guys. Ya mungkin segitu aja ya di podcast kita mungkin pada hari ini. Sebenarnya masih banyak, cuman mungkin kita lain waktu aja lah ya. Lain waktu aja kita bahasnya ya. Mungkin sekian dulu podcast atau ngobrol-ngobrol santai kita pada kali ini. Iya. Oh ya sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian kalau misalkan mau ketemu temen atau keluar-keluar itu jangan lupa pakai masker. Terus hand sanitizer juga dibawa kalau kemana-mana ya kan. Ya terus pokoknya tetap jaga protokol kesehatan ya. Karena jangan sampai kita menyepelekan dan juga malah kena gitu. Makanya jangan sampai nauzubillahiminzalik. Ya mungkin segitu aja. Gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau menyinggung pihak tertentu. Ya, gue mewakili teman-teman gue minta maaf atas kekurangannya. Semoga dengan podcast ini kalian bisa terhibur dan Ini hiburan. ya terhibur dan menambah wawasan gitu walaupun wawasannya sebenarnya ya semoga aja lah, semoga bermanfaat lah pokoknya. Semoga bermanfaat ya. Dari gue sekian. Maksudnya dari kami sekian. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.